Akibat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Nah, kalian tentu pernah mendengar tentang Kerajaan Majapahit dong. Nah, Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang terbesar di Indonesia. Tak hanya namanya saja yang unik, namun banyak sisi-sisi yang sangat menarik di dalamnya. Apalagi jika kita mengulik lebih dalam tentang Kerajaan Majapahit ini. Sebab ketika kita mendengar namanya saja, maka seketika yang akan teringat adalah Sumpah Palapa Sang Patih Gajah Mada. Sehingga tak heran jika yang diingat ketika menyebut nama Majapahit adalah Sumpah Palapa. Untuk lebih jelasnya, yuk simak sejarah singkat Kerajaan Majapahit yang akan kita bahas berikut ini. Mulai dari raja-rajanya, sistem pemerintahannya, hingga peninggalannya yang masih tersimpan sampai detik ini. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan adanya serangan dari Jayakatwang atau Adipati Kediri yang berhasil membunuh penguasa Kerajaan Singosari yang terakhir, yakni Kartanegara, dikarenakan menolak pembayaran upeti. Sampai akhirnya Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan terhadap Aryawira Raja. Kemudian oleh Aryawira Raja, ia dihadiahi hutan tarik untuk diurus dan dipakai sebagai wilayah kekuasaan, sehingga pada akhirnya dijadikan sebuah desa baru dengan nama Majapahit. Majapahit sendiri berasal dari kata buah maja dan rasa pahit, dan tak berselang lama pasukan Mongolia menyambangi tanah Jawa dengan tujuan untuk menghukum Kartanegara karena telah menolak pembayaran upeti terhadap pasukan Mongolia. Nah, dalam situasi tersebut, Raden Wijaya memanfaatkan kerjasama dengan pasukan Mongolia untuk menyerang pasukan Jayakatwang, dan akhirnya pasukan Mongolia dengan bantuan Raden Wijaya menang atas dan terbunuhlah Jayakatwang. Tak lama dari itu kemudian Raden Wijaya mengusir pasukan Mongolia dari tanah Jawa. Pada akhirnya Raden Wijaya berhasil untuk menghalau pasukan Mongolia dari tanah Jawa dan kemudian naik tahta dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 lalu. Menurut para ahli, berdirinya Kerajaan Majapahit adalah ketika Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit tanggal 15 bulan Kartika 1215 atau pada tanggal 10 November 1293. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Kerajaan Majapahit berada di Provinsi Jawa Timur yang mana ibu kotanya di sebuah desa yang saat ini bernama Triwulan di Mojokerto, yang mana Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas kehidupan di Kerajaan Majapahit. Kehidupan di Majapahit menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Guna menambah ilmu pengetahuan kita, lantas bagaimanakah kehidupan pada kerajaan terbesar di Indonesia ini dalam berbagai aspek? Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Nah, kehidupan di Kerajaan Majapahit dari segi politik tidak berjalan mulus ya, karena penuh liku-liku dan banyak pemberontakan yang terjadi di dalamnya. Namun, pemberontakan tersebut bisa dipatahkan oleh Gajah Mada. Atas jasanya tersebut, maka Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Setelah itu, Gajah Mada mengucap sumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Adapun isi dari Sumpah Palapa tersebut adalah Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Tidak lama dari sumpah tersebut,
Kemudian Tribhuwana Tunggadewi pun meninggal pada 1350 yang kemudian digantikan oleh Hayam Wuruk. Pada masa inilah kerajaan Majapahit berada pada masa kejayaannya, yang mana kerajaan tersebut hampir menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, kehidupan ekonomi. Letak kerajaan Majapahit yang cukup strategis berada di dataran rendah dan banyaknya pelabuhan-pelabuhan menjadikan perekonomian berkembang begitu pesat. Mayoritas penduduk di sana adalah pedagang, pengrajin emas, perak, dan berbagai profesi lainnya. Komoditas ekspor kerajaan berupa lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Kerajaan Majapahit juga membuat mata uang dengan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, berbagai infrastruktur pun turut dibangun. Nah, kehidupan kebudayaan Majapahit pun cukup menarik untuk kita bahas. Kehidupan dalam berbudaya di sana sangatlah maju pada masanya. Hal ini dikarenakan berbagai perayaan keagamaan maupun perayaan adat lainnya yang dirayakan setiap tahunnya dengan disambut sangat meriah penduduk Majapahit. Nah, selanjutnya kita akan membahas raja-raja kerajaan Majapahit. Pertama ada Raden Wijaya, selanjutnya digantikan oleh Jayanegara, dilanjutkan Tribhuwana Tunggadewi, lalu Hayam Wuruk, selanjutnya Kusuma Wardani Wirakramawardhana, selanjutnya Suhita, dilanjutkan BH Tumpel atau Kertawijaya, terus Raja Sawardhana, Purwawisesa, dan Kartabumi. Nah, hal yang menarik, kita akan membahas tentang masa kejayaan kerajaan Majapahit. Masa kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Ia merupakan cicit dari Raden Wijaya. Ketika usianya masih belia, ia diangkat menjadi raja di kerajaan Majapahit. Meski usianya masih sangat muda, Hayam Wuruk merupakan sosok pekerja keras dan gigih. Bersama Gajah Mada, ia berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara dan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar saat itu, bahkan hingga memperluas wilayahnya ke Thailand, Singapura, bahkan Malaysia. Luar biasa sekali ya. Namun, sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan tersebut mengalami kemunduran drastis, ditambah dengan pengaruh Islam yang sudah meluas hingga membuat banyak serangan kerajaan baru Islam, menyebabkan kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Wijaya runtuh. Nah, sistem pemerintahan pada kerajaan Majapahit bersifat kerajaan, yang mana rajalah yang berhak memegang kendali di segala kebijakan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanaan pemerintahan. Raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Nah, yang tidak kalah menarik, kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Majapahit. Selama pemerintahan, kerajaan Majapahit telah mewariskan peninggalan sejarah yang sangat berharga pada masa itu, yaitu candi. Adapun peninggalan candi dari Majapahit yang masih ada sampai saat ini antara lain, nah, yang pertama ada Candi Sukuh. Candi Sukuh terletak di daerah Jawa Tengah, tepatnya Desa Berjo, Kabupaten Karanganyar, kurang lebih 910 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada Candi Tikus. Candi Tikus menjadi salah satu candi peninggalan kerajaan Majapahit yang awalnya terkubur di dalam tanah sehingga akhirnya ditemukan pada tahun 1914.
Dalam proses penggalian, situs ini ditemukan di kawasan tempat makam masyarakat sana. Akhirnya pada tahun 1981 hingga 1985 dilakukan penggalian secara menyeluruh. Yang ketiga, Gapura Bajang Ratu. Bangunan gapura ini terlihat sangat unik dengan nuansa Majapahit yang kental, dan kita bisa menemukan di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Gapura ini dibangun pada abad ke-14 Masehi. Gapura ini pada dasarnya dibangun sebagai pintu masuk untuk memasuki tempat suci saat memperingati wafatnya Raja Jayanegara pada saat itu. Nah, yang keempat ada Candi Jabuk. Candi unik yang satu ini merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang menarik. Pasalnya, candi ini hanya terbuat dari tumpukan bata merah, namun tidak perlu diragukan lagi akan kekuatannya ya. Sebelumnya, candi ini sempat disinggahi Hayam Wuruk pada tahun 1359, yang mana saat itu Hayam Wuruk berlawat mengelilingi Jawa Timur. Candi ini dapat kita temukan di Desa Jabuk, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, yang kelima yaitu Gapura Wringin Lawang. Gapura apik yang satu ini tentunya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda dengan gapura lainnya ya. Lokasinya berada di Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Bangunan ini terbuat dari bata merah dengan tinggi sekitar 15,5 meter. Dari segi gaya arsitektur, maka candi ini nampak mirip dengan Candi Bentar. Gapura ini pada waktu itu sebagai gerbang untuk memasuki kediaman Mahapati Gajah Mada. Nah, yang keenam ada Candi Brahu. Candi Brahu adalah salah satu candi yang berada di kawasan daerah arkeologi Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nama Brahu dari candi ini disebutkan berasal dari kata manahu atau warahu, di mana nama ini adalah sebutan untuk sebuah bangunan suci yang ada dalam prasasti Alasanka. Candi ini pun dibangun oleh batu bata merah dengan panjang 22,5 meter, lebar 18 meter, dan tinggi 20 meter. Selintas bangunan ini seperti bernuansa kultur Buddha ya. Konon katanya zaman dulu candi ini dijadikan tempat pembakaran jenazah-jenazah para raja. Namun para sejarawan belum bisa memastikan kebenarannya karena kita belum menemukan abu mayat di balik candi ini. Dan yang ketujuh ada Candi Pari. Candi Pari terletak tak jauh dari pusat semburan lumpur PT Lapindo Brantas ya, tepatnya di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, demikian penjelasan mengenai sejarah singkat Kerajaan Majapahit dan peninggalan-peninggalannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.